Film ini menceritakan tentang tiga remaja yang tengah bermain snowboard terjebak di kursi gantung saat naik gunung Hollister. Malam tiba dan lampu-lampu padam. Mereka harus menemukan cara untuk turun atau membeku sampai mati. Dan inilah dia film Frozen. Film diawali dengan memperlihatkan tiga orang remaja. Mereka adalah Dan, Joy, dan Parker. Diketahui juga kalau Parker berpacaran dengan Dan. Mereka berniat menghabiskan hari Minggu sore mereka di resort ski New England untuk berselancar. Karena tidak ingin membayar harga penuh untuk 3 tiket gondola yang sangat mahal, Dan dengan liciknya menyuruh Parker untuk menyogok petugas gondola dengan rayuan. Penjaga itu bernama Jason. Parker pun merayu Jason agar membiarkan mereka untuk naik gondola dengan harga yang lebih murah. Dan akhirnya Jason tergoda dan memperbolehkannya. Mereka kemudian naik gondola. Setelah menaiki gondola dan sampai di tempat tujuan, mereka bertiga dengan bahagia bermain snowboard hingga malam hari. Saat bermain lama, mereka bertiga kemudian memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk makan. Setelah makan, mereka bertiga ingin melanjutkan bermain snowboard untuk terakhir kalinya sebelum mereka pulang. Namun sayangnya, resort ski memutuskan untuk tutup lebih awal karena badai salju akan segera datang. Namun mereka bertiga ngeyel dan kembali menyogok Jackson agar bisa naik gondola untuk terakhir kalinya. Dan Jackson pun akhirnya memperbolehkannya. Sebelum Dan dan kawan-kawan mencapai ke atas, Jackson dipanggil ke kantor bos karena hari cutinya dibatalkan. Jackson kesal lalu segera pergi dan digantikan oleh rekannya yang bernama Rifkin. Sebelum pergi, Jackson sempat memberitahu Rifkin kalau masih ada 3 orang yang masih bermain, dan kalau 3 orang tersebut sudah turun, gondola baru bisa dimatikan. Setelah beberapa saat kemudian, Rifkin melihat 3 pemain ski turun, lalu dengan cepat mematikan gondolanya dan pergi. Tapi ternyata itu adalah pemain ski yang lain. Akhirnya gondola pun mati. Scene kemudian beralih ke Dan, Parker, dan Joy yang masih berada di gondola. Mengetahui gondola telah dimatikan, mereka pun kesal. Mereka bertengkar dan membahas masalah yang tidak penting. Karena gondola mati di tengah-tengah, mereka berasumsi kalau ada kesalahan teknik seperti tadi sore. Namun tiba-tiba lampu resort ikut padam. Dan hal ini membuat mereka bertiga semakin panik dan ketakutan. Pada malam itu suasana semakin gelap dan badai salju mulai datang yang membuat mereka semua sangat kedinginan. Setelah beberapa lama, sebuah mobil salju melintas di dekat mereka, tapi sayangnya orang itu tidak melihat mereka. Waktu terus berlalu dan mereka masih tetap berada di atas gondola. Kini mereka bertiga menyadari kalau tidak ada yang datang untuk menjemput mereka. Mereka semakin panik ketika mengetahui kalau mereka dapat terjebak di sana selama 4 hari karena resort ski ini akan tutup dari hari Senin sampai hari Kamis. Mengetahui hal itu membuat Parker mulai depresi dan memutuskan untuk merokok dan menyebabkan harus kehilangan sarung tangannya yang kanan. Dan pun menyadari kalau tidak ada pilihan lain selain melompat dari gondola yang sangat tinggi, karena mereka tidak bisa menahan dinginnya salju sampai hari Jumat. Dan pun nekat memutuskan untuk melompat dari atas gondola.
Namun sayangnya ban terjatuh ke bagian yang keras di salju ski dan menyebabkan kedua kakinya seketika patah. Tidak lama kemudian, Dan didekati oleh seekor serigala buas. Serigala itu terlihat akan menyerang Dan, tapi Parker melempar snowboardnya ke arah serigala itu dan serigala itu pun kabur. Kini suasana menjadi sangat kacau. Joy yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Dan, dia memutuskan untuk memanjat dan melintasi kabel gondola sehingga dia bisa mendapatkan kursi yang lebih dekat dengan tanah. Namun tidak lama kemudian Joy kembali ke kursinya dan mencegah Parker untuk melihat ke bawah karena ternyata Dan telah dikelilingi oleh sekelompok serigala. Dan Dan pun dimakan oleh serigala itu. Melihat hal itu sontak membuat Parker dan Joy sangat ketakutan. Keesokan paginya, Parker yang tertidur terbangun dengan tangan kanannya yang menempel di safety bar yang ia pegang saat tidur. Hal ini terjadi dikarenakan Parker kehilangan sarung tangan kanannya karena sifat alami es adalah mengikat atau merambat benda-benda yang lunak yang bisa dibekukan, dan contohnya seperti tangan. Parker berusaha keras mencoba melepaskan tangannya sambil menahan rasa sakit bercampur dengan perih, dan akhirnya ia berhasil, tetapi dengan keadaan kulit tangannya yang robek. Kondisi Joy dan Parker mulai kelelahan karena mereka hampir membeku. Setelah beberapa jam terbangun, Joy pun memutuskan untuk mencari pertolongan dengan cara turun ke bawah. Ia memanjat dan melintasi kabel gondola untuk mencapai tiang yang menyangga kabel gondola. Namun di saat melintasi kabel gondola, tangan Joy terluka parah dan untungnya Joy berhasil turun dengan selamat. Di saat yang bersamaan, kursi yang diduduki oleh Parker hampir jatuh karena kabelnya mulai kendor. Parker panik dan tidak tahu harus berbuat apa, dan saat sampai di bawah, Joy harus melawan sepasang serigala menggunakan tongkat skinya. Dan serigalanya pun kabur. Tak hanya itu, saat Joy meluncur menuruni gunung, beberapa serigala tiba-tiba muncul dan mulai ganas mengejarnya. Joy pun berlari pergi meninggalkan Parker yang masih berada di atas gondola. Dan malam pun tiba. Tidak ada seorang pun yang muncul untuk membantu Parker. Bahkan Joy pun tidak kembali lagi. Parker kemudian menyadari telah terjadi sesuatu kepada Joy. Karena itu Parker nekat mencoba untuk melompat turun ke bawah bersamaan dengan baut yang menahan kursi gondola rusak dan kursinya pun hampir terjatuh. Tapi untungnya kursi tersebut tersangkut oleh kabel pendukung dan masih bisa menggantung. Kemudian Parker pun melompat ke bawah karena jarak untuk melompat ke bawah sekarang sudah cukup aman. Parker pun mendarat dengan aman di bawah tumpukan salju yang lembut. Tapi tak berselang lama kursi itu tiba-tiba jatuh di pergelangan kaki Parker dan membuat kaki Parker cedera dan hampir patah. Parker pun secara perlahan dan tertatih-tatih meluncur dan merangkak menuruni gunung. Kemudian Parker berhenti ketika melihat darah di salju dan ternyata darah itu berasal dari tubuh Joy yang dimakan oleh serigala. Salah satu serigala itu tiba-tiba melihat Parker, tapi karena sudah kenyang, serigala itu menyerang Parker dan pergi begitu saja. Parker yang sangat ketakutan akhirnya ia bergegas menuruni gunung dan melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sampai di jalan, sebuah mobil muncul dan pengemudinya adalah seorang pria. Pria itu berhenti dan membantu Parker. Lalu pria tersebut menelpon rumah sakit dan memberitahu kalau dia telah menemukan gadis yang terluka di perjalanan. Parker juga tiba-tiba mendengar suara Dan yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan baik-baik saja. Dan Parker berhasil selamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mencoba untuk melanggar sebuah peraturan jika tidak ingin terjadi apa-apa di kemudian hari. Karena sesungguhnya peraturan itu dibuat demi keselamatan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di film-film berikutnya.